Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana nih kabar adik-adik semuanya? Semoga kabar adik-adik semuanya sehat-sehat selalu dan tetap semangat ya. Walaupun kita ibadah secara online adik-adik. Oh ya adik-adik, jumpa lagi sama Kak Tio yang menemani adik-adik ibadah minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Kak Tio mau ngajak adik-adik nih semuanya untuk menyanyikan lagu Kidung Ceria 13 yang berjudul Kami Puji Dengar Riang. Untuk itu adik-adik harus semangat ya menyanyinya. Mari kita menyanyi Kidung Ceria 13 Kami Puji Dengar Riang. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga kemasian hati kami pun dekat. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinamu menyerah. Nah, adik-adik sudah menyanyikan lagu dengan penuh semangat. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah, mari adik-adik semuanya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah bangunkan kami pada pagi yang indah ini untuk mau berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, dapat adik-adik mengerti dan pahami dalam kehidupannya adik-adik sehari-hari ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah berdoa. Dan sekarang, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kita menyanyi bareng-bareng ya. Kitab Suci Hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali hari ini Kak Cynthia bisa menemani adik-adik untuk membawakan firman Tuhan pada minggu hari ini. Walaupun kita secara daring ya, tapi kita harus tetap semangat. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dari malam sepanjang tidur kami ya Bapa, dan Engkau sudah membangunkan kami pada hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, sertai adik-adik ya Bapa yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar nanti bisa menjadi berkat bagi kehidupan adik-adik dan dapat adik-adik gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Ya adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Kita akan buka di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru yaitu 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 12
sampai 18. Ya, kakak ulangin ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 18. Kita baca sama-sama. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, pada minggu ini tema kita adalah kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ada rasul yang memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Namanya adalah Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini memberitakan firman Tuhan nggak sendiri adik-adik, tapi dia bersama dengan teman-temannya. Nah, pada saat mereka memberitakan firman Tuhan, orang banyak itu sangat senang mendengarkan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan juga teman-temannya. Dan mereka sampai memuji-muji Rasul Paulus dan teman-temannya. Mereka sangat berterima kasih kepada Rasul Paulus dengan teman-temannya. Tetapi pada saat itu, Rasul Paulus dan teman-temannya tidak sombong adik-adik. Mereka mengatakan bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu bukan berasal dari diri mereka sendiri. Tapi itu berasal dari mana? Dari Tuhan, dari Allah sendiri. Jadi bukan Rasul Paulus dan teman-temannya yang dipuji, tetapi yang harus dipuji adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Allah yang harus dipuji, bukan Rasul Paulus dan teman-temannya. Nah, Rasul Paulus dan teman-temannya ini memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang kebenaran tentang firman Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan juga menginginkan supaya adik-adik juga bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, gimana ya caranya? Adik-adik ini kan masih kecil. Gimana nih caranya supaya bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan? Nah, siapa yang bisa jawab? Ayo. Ayo yang di rumah. Jangan malas-malasan, jangan sambil tidur-tiduran. Ayo, siapa yang bisa jawab nih? Bagaimana caranya kita atau adik-adik yang masih kecil ini mencerminkan kemuliaan Tuhan? Yaitu dengan cara berani mengatakan kebenaran. Nah, misalnya seperti apa? Contohnya, berani menyatakan kebenaran. Nah, misalnya nih, adik-adik diajak nyontek sama temennya. Wah, rame-rame nih mereka, karena mereka nggak belajar. Nah, terus ada ulangan umum. Terus mereka ajak adik-adik, yuk
yuk Ivan, kita nyontek aja. Daripada nilai kita jelek, nah kemarin tuh aku nggak belajar, yuk kita nyontek aja yuk. Gitu. Nah, adik-adik berani mengatakan kebenaran, yaitu mengatakan apa? Tidak. Enggak saya nggak mau nyontek, itu dosa. Saya kan sudah belajar tadi malam. Saya mau mengerjakan ulangan hari ini dengan tidak menyontek. Itu hebat ya adik-adik ya. Terus apalagi contohnya? Nah, misalnya nih, adik-adik diajak main game hari Minggu. Seperti sekarang nih ya, ada IMPA secara daring. Terus diajakin sama temennya, atau sama kakaknya, atau sama adiknya. Ayo bang, kita main game aja, nggak usah IMPA. Nggak usah, ikutin IMPA secara daring. Mendingan main game aja gitu. Mendingan HP-nya dibuat main game daripada nonton IMPA. Nah, adik-adik harus berani menyatakan kebenaran. Apa yang adik-adik lakukan? Untuk menyatakan tidak. Jangan dek, nggak boleh. Kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus IMPA dulu walaupun secara daring. Kita ikuti ibadah dulu. Nah, setelah itu baru kita main game. Nah, itu baru hebat. Anak-anak Tuhan yang hebat. Mengutamakan Tuhan. Terus apalagi nih contohnya? Ayo, siapa lagi? Supaya kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah teman-teman kita. Misalnya apa? Siapa yang tahu? Yaitu setia kepada Tuhan. Nah, setia kepada Tuhan. Nah, seperti tadi yang adik-adik bilang itu, mendahulukan ikut IMPA daripada main game dulu. Ya, ikut IMPA, rajin beribadah. Terus apalagi? Membaca firman Tuhan. Terus rajin berdoa supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Terus apalagi contohnya? Tidak pilih-pilih teman ya adik-adik ya. Nah, itu juga adik-adik salah satu contoh. Kita harus berteman dengan siapapun. Dengan yang pintar, dengan yang mungkin tidak terlalu pintar. Jadi adik-adik bisa mengajari teman-teman yang kurang bisa pelajarannya ya. Terus apalagi? Berteman dengan yang rambutnya lurus, berteman dengan yang rambutnya keriting, berteman dengan kulitnya hitam atau kulitnya putih. Nah, adik-adik tidak pilih-pilih teman. Jadi semua orang, semua yang ada di dalam kelas atau semua yang ada di sekitar adik-adik bisa ajak mereka untuk berteman dan bermain. Terus apa lagi? Tidak mengejek ya, tidak saling menghina temannya yang satu dan temannya yang lain. Wah, kamu bodoh. Terus yang satunya lagi, wah, kamu rambutnya lurus, jelek. Bagusan aku, rambutnya ikal-ikal. Bagusan aku, rambutnya keriting. Nah, seperti itu. Bagus tidak kalau adik-adik berteman seperti itu? Nah, enggak ya. Jadi, tidak pilih-pilih teman. Ya, semua diajak bermain. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah berani menyatakan tentang kebenaran tentang firman Tuhan ya adik-adik, maka adik-adik sudah mencerminkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan adik-adik, di tengah-tengah teman-temannya kalian yang mungkin berkeyakinan yang berbeda, ya. Nah, di sini teman-teman kalian juga bisa melihat, waduh, ternyata anak-anak Tuhan Yesus itu adalah anak-anak yang baik. Nah, itu artinya adik-adik sudah mencerminkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Oke adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan pada hari ini. Dan semoga bisa menjadi berkat untuk kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Semoga apa yang
adik-adik baca, apa yang adik-adik dengar dalam firman Tuhan kali ini dapat adik-adik terapkan dalam pelayanan dan kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang? Kita menyanyi bareng-bareng ya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus berbahagia. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur ya Bapa atas firman yang sudah kami dengar tadi. Biarlah firman yang sudah kami dengar ini bisa menjadi berkat Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan adik-adik bisa menyatakan kebenaran tentang firman Tuhan. Adik-adik bisa menjadi cerminan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Bapa untuk pendidikan adik-adik yang pada saat ini masih mengikuti secara daring. Biarlah pendidikan yang mereka jalani pada saat ini, mereka bisa menjadi anak-anak yang pintar ya Bapak, sehingga mereka dapat mengerti akan pelajaran yang mereka terima dari guru mereka. Walaupun secara daring ya Bapak, mereka dapat mengerti semua pelajaran yang mereka terima. Ya Bapak di dalam surga, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak untuk kesehatan adik-adik yang di rumah pada saat ini. Lindungilah mereka ya Bapa dari penyakit yang pada saat ini menyebar ya Bapa, bahkan di seluruh dunia, yaitu penyakit COVID ya Bapa. Dan pada saat ini apabila di tengah-tengah kehidupan adik-adik yang ada di rumah masing-masing, yang pada saat ini dalam keadaan lemah tubuh, berikanlah mereka kekuatan ya Bapa, berikanlah mereka kesehatan, pulihkan ya Bapa kesehatan mereka ya Bapa, berkati obat-obatan, perawatan, makanan, dan minuman yang mereka jalani pada saat ini. Dan berkati juga orang tua dan keluarga yang merawatnya ya Bapa. Bapa di dalam surga, dalam doa syafaat ini kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk orang tua kami ya Bapa. Berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka berkati pekerjaan mereka ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pemerintahan Indonesia pada saat ini. Berkati pemimpin bangsa ini ya Bapa. Presiden kami Bapak Jokowi dan juga pemerintahan daerah, khususnya daerah Bali. Biarlah pemimpin kami yang pada saat ini bertugas ya Bapa, yang memerintah kami pada saat ini, mereka bisa memerintah dengan bijaksana ya Bapa untuk Indonesia. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami ya Bapa sepanjang minggu ini. Kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa, sehingga kehidupan kami bisa berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, gak terasa ya sudah di akhir ibadah. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri ibadah, mari Kak Teo ngajak adik-adik semuanya untuk bernyanyi Kidung Ceria 359. Sudah waktunya kita menyanyi bareng-bareng ya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Jadi sebelum kita mengakhiri ibadah dan melanjutkan aktivitas kita masing-masing, untuk itu Kak Tio mengajak adik-adik semua berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Tuhan telah berkati pada minggu pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus berkati apa yang adik-adik layan dengar, apa yang adik layan baca firman-Mu ini dapat adik-adik terapkan dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan beraktivitas masing-masing Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pergaulan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah minggu pada pagi hari ini sudah selesai. Untuk itu, sampai jumpa, sampai bertemu di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.